Hari ini saya akan menceritakan ke kalian semua tentang buku yang berjudul Alice's Adventures in Wonderland. Nah, buku ini ditulis oleh sang penulis yang bernama Lewis Carroll dan dipublish oleh Traditional Stories Simply Retold di tahun 1865, dan buku ini memiliki 69 halaman dan ditulis dalam bahasa Inggris beserta gambar-gambar uniknya yang di dalam bukunya. Nah, sebelum saya menceritakan kalian tentang cerita Alice's Adventures in Wonderland, mari saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Marilyn Aurelia Harjoko dari SMP Kristen Petra 2 kelas 81, dan hari ini saya akan menceritakan ke kalian tentang petualangan Alice di Wonderland serta feedback dan ulasan saya. Nah, buku yang akan saya sharing hari ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Alice yang jatuh ke dalam lubang kelinci, dan ia kemudian masuk ke dunia fantasi dan dihuni oleh makhluk-makhluk aneh dan ajaib. Sepanjang petualangannya, Alice bertemu dengan berbagai karakter unik seperti kelinci putih yang selalu terburu-buru, kucing Cheshire yang bisa menghilang, ratu hati yang kejam, dan lain-lain. Alice juga mengalami banyak kejadian aneh dan membingungkan, seperti tubuhnya kadang-kadang mengganti ukuran seperti dari besar ke kecil, dan ia ternyata terbangun dari petualangannya dan ternyata itu semua hanya mimpi. Nah, inti ceritanya adalah Alice berusaha menavigasi dunia yang tidak logis ini, mencari jalan pulang, dan pada akhirnya menyadari bahwa itu semua adalah mimpi. Nah, menurut saya, kelebihan dari cerita ini adalah cerita ini memiliki imajinasi yang luar biasa, alur, dan serta karakter-karakter yang unik dan sangat berkesan. Dan cerita ini juga memiliki pesan moral dan tema yang menarik masa kanak-kanak dan dewasa, mengajarkan pada anak-anak bahwa kita tidak dapat mengubah kejadian di masa lalu, tetapi kita dapat merubah kejadian di masa depan dengan menjadi orang yang lebih baik dan melakukan tindakan yang lebih baik. Nah, menurut saya kekurangan dari buku ini adalah: pertama, sulit dipahami oleh anak-anak. Meskipun sering dianggap cerita anak-anak, banyak humor dan referensi dalam buku ini yang bersifat satir dan parodi terhadap puisi, lagu, dan tatanan sosial pada era Victoria. Hal ini mungkin membuat anak-anak tidak sepenuhnya mengerti atau menikmati lelucon yang ada. Yang kedua, cerita ini tidak memiliki alur cerita yang jelas atau tujuan terakhir yang pasti. Alice hanya berkelana dari satu adegan ke adegan lainnya tanpa adanya motivasi yang kuat atau misi yang harus diselesaikan. Hal ini bisa membuat para pembaca seperti kita merasa bingung atau kurang terhubung dengan ceritanya. Baik, itu semua ulasan dan feedback saya untuk cerita Alice's Adventures in Wonderland. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.